orang miskin. Ya. Kita bisa lebih kaya lagi kalau kita mendapatkan andil dari orang miskin. Misalnya, kalau kita berbisnis, lalu kita menjadi single fighter, kita bekerja sendirian, maka omset kita akan terbatas. Karena kemampuan tenaga kita terbatas, kemampuan waktu kita juga terbatas, dan sebagainya, maka omset kita terbatas. Kalau omset terbatas, maka profitnya juga terbatas. Nah, kalau ingin memperbanyak gimana? Nah, itu Bumia dan kawan-kawan ahlinya di bidang manajemen. Kita bikin aja perusahaan, kita employ orang-orang, kemudian orang-orang itu bekerja untuk kita. Nah, ketika kita mengemploy orang-orang itu kan kita punya perhitungan. Berapa biaya untuk bahan baku, berapa biaya proses, berapa biaya pemasaran, dan sebagainya, plus berapa biaya overhead, berapa untuk human resource-nya itu tenaganya berapa biayanya. Nah, itu dihitung biaya semuanya tidak boleh melebihi, atau bahkan kalau kita diusahakan kurang daripada semuanya biaya yang kita keluarkan. Artinya, human resource yang bekerja kepada kita gaji, kita tahan supaya gajinya itu jangan terlalu besar. Nah, kalau tidak terlalu besar, maka ada sisa, misalnya itu profitnya untuk kita. Berarti kekayaan kita sebagai owner perusahaan itu adalah hasil dari andil orang-orang yang kita pekerjakan. Biasanya orang-orang yang kita pekerjakan itu kan orang-orang yang secara ekonomi lebih rendah dibanding kita biasanya. Dan kita kalau ingin efisien, kita mempekerjakan orang-orang yang mau dibayar kecil. Misalnya, kalau kita pekerjaannya banyak membuat laporan di meja terus, kalau berdiri terganggu, kalau jalan-jalan terganggu, kita mesti employ office boy, bikinin kopi, bikinin teh, belikan makanan, dan sebagainya. Itu kan berarti kita bisa menjadi produktif dan efisien kalau kita mempekerjakan orang miskin. Nah, singkatnya adalah bahwa di dalam kekayaan kita itu ada porsi yang sebenarnya bagian dari orang-orang miskin. Jadi kalau itu ada bagian-bagian dari orang miskin, kita kembalikan lagi kepada orang miskin itu. Coba kita lihat ayatnya di surat Al-Dzariyat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin. Di sini diartikan untuk. Kalau untuk itu seolah-olah kan punya kita lalu terus kita berikan. Li dalam bahasa Arab, li itu bisa berarti untuk, bisa berarti bagi. Ada hak bagi. Nah, kalau namanya bagi, ya memang milik mereka. Kalau memang milik mereka, kita berikan. Jadi kalau kita tidak memberikan hak itu, sama dengan kita mencuri sebelum harus punya mereka itu kita deliver kepadanya. Ini kan mirip-mirip dengan misalnya ada jatah dari pemerintah beras untuk orang miskin atau bantuan likuiditas untuk orang miskin. Lalu itu pembagiannya diserahkan kepada pemerintah daerah sampai di desa, kecamatan dan desa. Kalau di jalan, entah di kecamatan, entah di desa, kemudian diambil oleh pejabatnya, entah sebagian atau seluruhnya, itu kan mencuri. Mencuri harta orang miskin, tapi sebelum diberikan. Nah, orang yang kaya tapi tidak mau membayar zakat, sebenarnya dia mencuri seperti itu. Sebenarnya di rumah kita itu ada harta yang punya orang miskin, tapi tidak kita deliver. Kalau kita pakai, kita mencuri. Orangnya yang kita curi itu tidak merasa karena uangnya atau hartanya itu belum mereka terima. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Itu berarti orang yang punya kelebihan tapi tidak mau membayar zakat, itu sama dengan makan api di neraka. Oleh karena itu, perintah Allah ketika menyuruh membayar zakat atau sedekah itu menarik di surat Ar-Rum, ya. Di surat Ar-Rum berikutnya, Bumia,
fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Fa'ati dzal qurba, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Yang ini berikanlah hak mereka. Jadi kalau kita memberi kepada mereka, kita nggak usah merasa bahwa itu punya aku kasih kepada dia. Enggak, kita bilang itu memang haknya dia. Nah, kalau kita pola pikir kita adalah bahwa aku memberikan ini kepada dia, itu memang haknya dia, itu rasa di mental kita itu lebih ringan. Lebih ringan daripada kalau kita mengatakan, wah ini duitku sebagian harus aku kasihkan kepada dia. Nah, di situ nanti buntutnya secara psikologis akan muncul perasaan aku bisa menjadi makin miskin karena kekayaan kurangi. Tapi kalau kita merasa bahwa memang ini mereka punya hak kok. Kalau punya hak ya saya berikan. Jadi kita tidak merasa bahwa bagian kita itu berkurang, enggak begitu. Nah, berikan kepada kerabat yang dekat, wal miskin wa ibnas sabil, dan juga berikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang stranded, yang tidak bisa pulang kembali ke kampung halaman karena kekurangan bekalnya. Allah memuji orang yang mau menunaikan zakat itu, bahwa zalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah. Hal demikian itu kalau mau menyisihkan untuk mereka itu baik bagi orang yang memang menghendaki ridha Allah, dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul beruntung. Kemudian kalau kita memberikan sedekah, tadi kan kita bersedekah itu adalah sebenarnya memberikan milik mereka sendiri. Nah, ini Allah memotivasi kita bahwa kalau kita bersedekah itu sebenarnya menguntungkan kita sendiri kok. Ya, di surat Al-Baqarah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun harta yang kalian sedekahkan itu menguntungkan kamu sendiri. Di terjemahan yang kita lihat di layar itu disebutkan pahalanya. Kalau dalam konteks bahasa Arabnya, nggak ada kata pahala. Di situ dikatakan, fali anfusikum, maka itu menguntungkan dirimu sendiri. Kalau dikatakan menguntungkan dirimu sendiri, itu pengertiannya lebih luas daripada pahalanya untuk kamu sendiri. Kalau pahalanya untuk kamu sendiri, ya sebatas hanya pahala. Padahal menguntungkan itu tidak hanya sebatas pahala, tapi juga di dalam hubungan masyarakat. Kita dalam berhubungan masyarakat, kalau kita rajin bersedekah, itu keuntungannya ada pada diri kita di dalam kehidupan bertetangga. Misalnya yang sederhana, kalau seseorang itu rajin bersedekah, memberi kepada tetangga-tetangga, maka kita nggak usah employee satpam. Itu tetangga-tetangga itu menjadi satpam kita. Mereka akan menjaga kita. Itu social benefit. Jadi saya lebih cenderung mengartikan fali anfusikum itu kembali kepada aslinya, maka itu menguntungkan dirimu sendiri lebih luas daripada pahalanya untuk kamu. Nah, karena itu menguntungkan diri kita sendiri, coba kita pilah-pilah, kita lihat keuntungannya apa saja sih. Antara lain, misalnya keuntungan yang bisa kita peroleh, kita bersedekah itu bisa membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa itu bagaimana? Gini, kalau kita itu sehat secara mental, hidup kita itu tentram. Orang yang tentram itu tidak ada rasa gelisah, nggak ada rasa galau, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Kalau seseorang kok bersedih, itu berarti ada penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu tentu bergradasi ya, mulai dari yang sangat ringan sampai dengan yang berat. Nah, yang berat itu sudah sampai gila. Kalau saya mengatakan sakit jiwa, itu mulai dari yang sangat dasar. Nah, kita beriman dan kita belajar Al-Quran itu
Kita usahakan penyakit jiwa sekecil apapun itu sudah kita berantas. Sehingga dengan begitu tidak sempat kita sakit jiwa. Kalau kita tidak sempat sakit jiwa, nggak perlu pengobatan. Banyak orang sudah terlanjur sakit jiwa terus butuh pengobatan. Kalau kita tidak sempat sakit jiwa. Nah, sedekah itu bisa membersihkan jiwa. Nanti kita bahas contoh-contohnya misalnya ya. Kalimatnya dalam ayatnya itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka, orang-orang mukmin, sebagai sedekah. Sedekah itu membersihkan mereka. Nah, ini jangan salah konsep. Banyak orang membersihkan hartanya. Bukan. Yang dibersihkan bukan hartanya, tetapi jiwa orang itu. Bahayanya antara lain kalau membersihkan harta, itu nanti orang yang korupsi, duitnya haram, kemudian supaya menjadi bersih, sebagian dari duit haram ini disedekahi, biar sisanya menjadi bersih. Nggak bisa. Duit kalau sudah haram, itu disedekahi pun ya tetap aja haram. Yang disedekahkan pun haram. Orang yang diberi kalau dia tahu bahwa itu dari pencurian, itu haram, tidak boleh dimakan. Jadi, pengertian tutahhiruhum, hum itu mereka. Jadi sedekah itu akan membersihkan mereka. Nah, ini saya menyederhanakan pemahamannya, membersihkan jiwa. Tutahhiruhum membersihkan, tuzakihim menyucikan. Jadi disebut dua kali, membersihkan dan menyucikan, berarti ini penekanan. Membersihkan jiwa itu gimana sih? Coba, kalau di dalam hati kita itu ada greed, ada rasa rakus, itu sudah penyakit. Rakus itu kan ingin memiliki yang punya orang lain. Atau ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Orang yang rakus itu, latar belakangnya apa sih? Seringkali latar belakangnya karena ketakutan. Aku mumpung menjabat ini, ada kesempatan, aku ambil kekayaan sebanyak-banyaknya untuk cadangan di hari tua saya, atau untuk cadangan anak-anak saya, dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada rasa rakus, di situ sebenarnya ada penyakit hati, penyakit jiwa, yaitu takut masa depan. Dan kalau namanya rakus, kalau sampai mencuri atau korupsi, itu berarti dia mengambil hak orang lain. Yang seharusnya itu goes to other people, yang milik orang lain, lalu diambil. Nah, itu akibat dari greed. Penyakit yang lain, misalnya kikir. Orang yang kikir itu juga di latar belakangnya penyakit hati, penyakit jiwa. Orang kikir itu khawatir hartanya kurang. Kalau hartanya kurang, nanti takut masa depannya makan apa. Jadi kikir itu dengan kerakusan itu sebenarnya seperti mata uang. Uang dengan dua mata di sebelah satu dan sebelah yang lain. Jadi orang kikir itu biasanya cenderung untuk rakus. Penyakit hati yang lain, orang yang tidak mau bersedekah itu bisa iri. Kalau ada orang lebih kaya dari dia atau mendapatkan rezeki lebih begitu, lalu dia iri kepengen mendapatkan semacam itu. Itu juga penyakit hati. Karena ada ketidakyakinan pada diri sendiri. Penyakit yang lain itu bisa menyebabkan kecurigaan pada orang lain. Orang yang kikir, kepengen kaya, kepengen menumpuk harta banyak, lalu terus kalau ada orang mendapatkan banyak, curiga. Dari mana tuh dia? Nah, kecurigaan ini bisa menghasilkan permusuhan. Oleh karena itu, sedekah itu bisa melatih kita untuk membersihkan jiwa kita, sehingga kita tidak dihinggapi rasa takut, rasa sedih. Itu keuntungan yang besar yang kita peroleh dari sedekah.
Keuntungan yang lain, kalau kita bersedekah, itu kita memberi bukti di hadapan Allah bahwa kita ketika mengatakan beriman itu tulus. Kita betul-betul beriman kepada Allah. Coba ayat yang kita lihat di surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Penutup ayat ini pakai ulaika humus shadiqun. Shadiqun artinya orang yang benar, orang yang jujur. Dari awal ayat, sesungguhnya yang namanya orang mukmin hanya pakai hanya di situ tersebut. Yang namanya orang mukmin hanyalah orang-orang yang merasa beriman, percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Setelah itu, mereka mau berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu tidak harus berarti perang. Kalau kita sholat, itu jihad. Karena sholat itu tidak ringan. Kita sholat 5 kali sehari. Pada saat kita capek, kita harus sholat. Pada saat kita ngantuk, kita harus bangun sholat. Pada saat kita sibuk, kita harus menyempatkan diri untuk sholat. Itu kerja keras. Itu usaha keras. Itu namanya jihad. Nah, ketika kita itu mempunyai harta, kita rela harta itu kita pakai untuk mengikuti jalan Allah. Misalnya, ketika bekerja, kita harus tetap melakukan sholat 5 kali. Lalu bekerja di satu perusahaan, itu pimpinannya atau pemiliknya melarang orang sholat. Wah, nggak bisa. Aku mesti mencari pekerjaan yang lain. Nah, itu contoh harus bekerja keras untuk sholat saja. Dia harus rela meninggalkan pekerjaan. Nah, ketika dapat penghasilan juga begitu. Kita seringkali ketika dagang, pas waktunya adzan, ada tawar-menawar atau negosiasi kontrak, misalnya. Lalu terus, kita mau nggak segera sholat? Wah, ini sayang nih, ini udah hampir deal bisnisnya. Terus, tidak sholatnya ditunda. Nah, itu namanya dia tidak bekerja keras, dia tidak jihad dalam sholat. Nah, ketika kita mau menggunakan harta kita, apapun dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dari Allah, itu jihad fisabilillah, kita rela mengeluarkan harta. Misalnya, dalam hal kita pergi haji, kita pergi umroh, kita bikin datang ke pengajian. Dalam pengajian kita harus mengeluarkan uang untuk biaya transportasi. Berapa itu biaya transportasi dari Bintaro ke Menteng itu, ya Mbak Yu ya. Jadi itu kan mengeluarkan biaya. Itu kalau kita rela mengeluarkan biaya itu demi melaksanakan tugas dari Allah, itu berarti membuktikan bahwa kita betul-betul beriman. Ya. Kalau kita betul-betul beriman, maka kita lulus dalam ujian. Nah, imannya di mana? Imannya kita itu, misalnya memang harus mengeluarkan harta kita untuk kepentingan ibadah. Terus nanti bagaimana? Tenang aja. Aku ini hidup tidak bergantung pada duit, tapi aku bergantung kepada Allah. Dan aku sudah membuktikan berpuluh-puluh tahun selama ini selalu punya rezeki. Selalu cukup. Tidak perlu aku takut. Sekarang aku butuh biaya ini, bayar aja. Bayar aja. Besok di mana? Nanti kan Allah kasih lagi. Nanti kan Allah kasih lagi. Nah, itu bukti percaya kepada Allah, karena orang yang percaya mesti menggantungkan diri kepada Allah, bukan kepada harta. Dan benefit yang lain adalah kalau kita bersedekah, itu adalah kesempatan memperoleh kebaikan yang hakiki. Kebaikan yang hakiki. Apa itu kebaikan hakiki? Kalau kita memberi kepada orang lain, maka itu kita berarti memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita memberi manfaat kepada orang lain, maka itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan tidak hanya kebaikan untuk diri sendiri, tapi kebaikan juga untuk orang lain.
Kalau kita bersedekah juga akan menyenangkan orang lain. Menyenangkan itu baik. Kebaikan yang dimaksud ini sangat luas. Allah menyebutnya di surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Benar yang tadi Mbak Munia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak memperoleh kebaikan sampai kalian mau menyedekahkan apa yang kalian sukai. Maaf Pak, nggak kelihatan tulisannya. Itu Ali Imran ayat berapa ya ini? Ali Imran 92. Oh, ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, kalian tidak memperoleh kebaikan sebelum kalian mau menyedekahkan apa yang kalian sukai. Coba, kita seringkali kan punya kecenderungan kalau misalnya bagi-bagi hadiah, beli sarung. Beli 5, 1 untuk diri sendiri, yang 4 dikasihkan siapa. Nanti yang untuk diri sendiri kan dipilih yang harganya lebih mahal, yang lebih bagus. Yang dibagi yang lebih murah. Terus, nanti kalau kita punya buah, kita pilih yang seger-seger, kita simpen, yang hampir busuk, kita berikan pada orang lain. Nah, ini belum betul-betul kebaikan. Yang namanya kebaikan, ya selama kita suka, itu yang kita berikan. Orang yang kita beri itu nanti juga akan merasakan. Kasih buah, betul. Wah, ini udah hampir busuk nih. Ini daripada dia khawatir busuk, sebelum busuk kita kasihkan ke kita. Jadi mereka itu sebenarnya mendapatkan manfaat dengan buah itu, tapi di dalam hati ada judgement bahwa dia itu memberikan karena khawatir busuk aja. Begitu pula kalau dikasih pakaian, dia baju bagus-bagus. Ketika ngasih aku sejelek ini, itu akan menimbulkan rasa kurang senang. Begitu pula memberi makanan kepada pembantu. Ya, yang kita makan itu kita berikan kepada mereka, bukan yang kita sudah tidak suka lalu kita berikan. Ya, jadi kita akan mendapatkan kebaikan yang besar atau bisa membuktikan bahwa kita orang baik kalau kita mau menyedekahkan yang kita sukai, kita sendiri suka. Berikutnya, keuntungan berikutnya adalah bahwa sedekah itu membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Coba ayat ini. Fa'amma man a'ta. Ini ayat sebelumnya cerita bahwa orang itu ada bermacam-macam. Yang satu yang suka memberi, yang satu lagi yang tidak suka memberi. Nah, bagian yang ini yang suka memberi. Fa'amma man a'ta wa taqa. Adapun orang yang mau memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan-kebaikan, misalnya termasuk surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia kepada kemudahan. Artinya Allah akan memfasilitasi kita untuk mendapatkan kemudahan. Kok bisa memberikan kemudahan? Iya, kalau kita suka memberi, berarti kita menolong orang lain. Kalau kita pada saat kita jaya, pada saat kita kaya, kita mau menolong orang lain. Nanti ketika suatu saat kita itu, entah karena apa, kita menjadi miskin, maka orang lain itu akan rela dengan senang hati menolong kita. Bandingkan orang yang pelit. Orang yang pelit, ketika kaya itu dia pelit. Lalu kemudian menjadi miskin, nggak ada orang yang mau membantu. Jadi kalau kita itu rajin memberi, kalau kita rajin menolong orang lain, nanti pada saat kita itu ada kesulitan, nanti insya Allah orang lain akan siap membantu kita. Ya, jadi kebaikan itu antara lain adalah tolong menolong. Kalau ayat berikutnya itu tadi tidak saya cantumkan kalau nggak salah di situ, tidak di ayat berikutnya di surat Al-Lail. Adapun orang yang pelit dan sombong, merasa tidak butuh pada orang lain, dia tidak percaya kepada kebaikan, maka kami fasilitasi kepada kesulitan. Ya.
Berikutnya, dengan begitu, kalau kita itu pelit, sebenarnya kita pelit pada diri sendiri. Saya tidak cantumkan di situ ya. Nah, saya lompati aja. Jadi, sebenarnya orang yang pelit itu pelit pada diri sendiri. Karena kalau kita bersedekah, itu menguntungkan kita. Kalau kita tidak bersedekah, berarti kita tidak mau mendapatkan keuntungan pada diri sendiri. Kalau tidak mau mendapatkan keuntungan, berarti kita itu mempersulit diri kita sendiri. Benefit yang lain dari sedekah adalah membuat hati kita lembut. Membuat perasaan kita menjadi lembut. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita itu rajin bersedekah, nanti kita itu muncul rasa iba kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan. Dan muncul rasa empati. Empati itu tidak bisa dipelajari hanya dengan teori. Yang saya tahu, misalnya, sekolah fakultas kedokteran, itu mesti ada mata pelajaran empati. Karena dokter diharapkan empati, mau ikut merasakan derita orang lain sehingga dia mau menolong. Tapi apakah semua dokter itu berempati? Belum tentu. Belum tentu. Jadi artinya empati itu tidak cukup dipelajari secara teori. Empati itu harus dilatih. Latihan exercise-nya itu ya dipraktekkan. Nah, cara praktekannya gimana? Lewat sedekah. Ini Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita bahwa ada seseorang mengeluh kepada Rasulullah SAW mengenai kok keras, kok hatiku keras. Hati keras itu apa itu ya? Yang perasaannya tidak mudah tersentuh. Lalu Rasulullah menjawabnya apa? Kalau kamu kepingin hatimu lembut, hatimu lunak, berilah makan kepada orang miskin. Dan usaplah kepala anak yatim. Jadi memberi makan kepada orang itu membuat hati menjadi lunak. Karena ada empati kepada orang lain. Bagian berikutnya itu, usaplah kepala anak yatim. Ini orang-orang suka pemahamannya itu harfiah. Terus kalau ada anak yatim dipegang kepalanya, wah ini biar aku lembut. Enggak begitu. Mengusap kepala anak yatim mengusap kepala, menyayangi dia. Bagaimana kehidupan anak yatim itu bisa baik, tidak kekurangan makanan, bagaimana anak bisa sekolah, dan sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita bersedekah, maka itu bisa membuat hati kita menjadi lembut, karena kita lalu bisa melihat orang yang bagaimana tidak bisa makan, kemudian ketika kita beri, alhamdulillah menjadi bisa makan. Dia ada anak yang tidak bisa berangkat sekolah karena nggak ada biaya, terus kita beri, dia bisa sekolah, dia menjadi pinter, dia menjadi sarjana. Saya sebenarnya materinya lebih banyak lagi, mungkin komentar saya agak banyak. Jadi waktunya sudah jam 7.10, saya khawatir tidak ada waktu untuk tanya jawab. Saya tawarkan, apakah saya menghabiskan materinya atau berhenti di sini tanya jawab, materinya kita lanjutkan minggu depan. Terusin aja, Pak. Apa? Terusin aja, Pak. Oke. Dan kalau kita bersedekah, kita harus rugi. Karena apa? Kalau kita bersedekah nanti Allah akan ganti. Memberi nanti kita akan diganti, artinya kita akan menerima. Ya. Kalau kita memberi, nanti kita akan menerima. Sebenarnya memberi dan menerima itu mekanisme yang Allah buat untuk alam raya ini. Allah membuat unit-unit di alam raya ini karakternya menerima dan memberi. Pohon, dia diberi oleh Allah hujan.
Jadi pohon itu menerima air. Setelah menerima air, lalu dia tumbuh, lalu dia memberi kepada pihak lain. Daunnya bisa dimakan sebagai sayur, buahnya bisa dimakan, terus kemudian akarnya, bahkan tangkainya juga bisa dimakan, atau kayunya bisa dipakai untuk bangunan. Jadi pohon itu menerima, memberi. Nah, kita menerima dulu apa memberi dulu? Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak ada yang diberikan, bukan? Jadi, kita dapat rezeki dulu dari Allah, terus rezeki itu kita bagi kepada orang lain. Kalau ini memberinya lancar, nanti datangnya lagi juga insya Allah lancar. Karena memang karakternya alam raya ini dibuat oleh Allah, menerima, memberi, menerima, memberi. Kalau kita menerima, tidak mau memberi, mandek di situ. Kemudian kalau kita sudah punya, minta kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki. Allah kan bisa menjawab, lo itu di sakumu itu apa itu? Itu di bankmu itu apa itu? Kan sudah punya. Kalau sudah punya, kau minta lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau memberi, itu akan memperlancar penerimaan kita, memperbanyak penerimaan kita. Jadi nggak usah ragu-ragu. Nah, memang itu mekanisme alam yang dibuat oleh Allah. Allah berfirman di surat Saba, ya. Di surat Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakan bahwa Tuhanku melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendaki di antara hambanya dan juga membatasi. Poin saya yang berikutnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian sedekahkan, maka Allah akan mengganti. Kalau kita diganti, kan berarti rezeki kita menjadi lebih banyak. Misalnya, jatah kita satu hari mendapatkan 200.000 misalnya. Satu hari 200.000. Kalau kita tidak bersedekah, ya udah 200.000. Tapi kalau dari 200.000, kita berikan 50.000. Nanti Allah mengganti lagi 50. Ya memang kelihatannya misalnya yang seperti itu lalu dapatnya udah sama-sama 200. Tapi kan 200 masih plus 50 yang diberikan pada orang lain. Berarti dia seharusnya jatahnya 200 menjadi 250. Jadi kalau Allah mengatakan begitu, ya kita percaya, kita yakini nanti Allah akan membuktikan itu. Nah, ini sejalan dengan yang tadi bahwa karakternya alam raya itu memang menerima, memberi. Kalau kita tidak mau memberi, kita tidak ada penerimaan dan seterusnya. Menurut berikutnya, kalau kita bersedekah, itu pahalanya berlipat-lipat. Berlipat-lipat itu kita sulit membayangkan bagaimana aku bersedekah 100.000 kok bisa mendapatkan berlipat-lipat. Allah memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Allah. Coba deh, kamu taruh aja, kamu tanam 1 biji beras, 1 biji gandum. Itu terus kalau dia tumbuh, nanti dia menghasilkan berapa biji beras, berapa butir gandum. Itu bisa 1 biji gandum atau beras. Nanti hasilnya menjadi 700. Jadi lihat aja, kamu pekerjaanmu ringan kok, hanya nanam. Terus kemudian Allah yang membuat berlipat-lipat. Instan di dunia ini langsung diberi bukti. Nah, itu supaya kita punya gambaran, oh ternyata Allah melipat gandakan pahala itu gampang. Pahala itu bisa berlipat-lipat. Coba syaratnya apa? Syaratnya mesti karena Allah atau dalam rangka mencari ridha Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk pujian, bukan supaya dipilih menjadi calon bupati atau apapun. Ini ayatnya sudah sangat populer, Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang
menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji, kemudian tumbuh 7 ulir, di setiap masing-masing ulir itu akan menghasilkan 100 biji, sehingga menjadi 700. Nah, kemampuan Allah melipat gandakan pahala itu tidak hanya 700, bisa sampai ribuan. Cuma ini perlu diumpamakan yang kasat mata yang orang seringkali bisa melihat. Kemudian mengenai pahala sedekah, itu di samping berlipat-lipat, ada juga sedekah yang pahalanya itu mengalir terus. Mengalirnya itu sampai kita sudah meninggal pun pahala itu masih tetap mengalir. Nah, ini sudah sangat populer, tidak perlu terlalu panjang, bahwa ketika seseorang itu meninggal, maka amalnya akan putus. Kalau amalnya akan putus itu artinya pahala dari amalnya akan terhenti. Kecuali 3, yaitu sedekah yang mengalir. Jariah itu artinya mengalir. Sedekah yang mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir, itu misalnya kita sederhana deh, beli karpet, taruh di masjid. Selama orang menggunakan karpet itu untuk sholat, begitu orang itu sholat di situ, kita dapat pahalanya. Nanti ada orang datang sholat di situ, kita dapat pahalanya. Sampai karpet itu tidak dipakai lagi. Misalnya mukena, di sini kok nggak ada mukena atau mukenanya sedikit. Terus beli mukena, taruh di masjid atau di musola. Terus orang datang nggak bawa mukena kita pakai, kita dapat pahalanya. Jadi pahala itu ngalir. Jadi misalnya habis naruh mukena 10 biji di satu masjid, terus mati. Pahala dari mukena itu masih tetap jalan. Jadi di sini lucunya sudah mati kok masih jalan. Iya, dia mati tapi belum sampai hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat itu sudah tidak bisa bertambah lagi pahalanya. Ilmu yang bermanfaat, misalnya mengajar di PPM, dan mengajar bagaimana mahasiswa ini nanti bisa berbisnis dengan baik dan mendapatkan penghasilan yang bagus, terus ekonomi keluarganya baik, bahkan bisa memperbaiki ekonomi negara. Aku ingin melakukan ini karena mencari ridho Allah. Rasulullah mengatakan kemiskinan itu mendekati kekafiran. Kekafiran itu artinya berperilaku bertentangan dengan Allah. Nah, misalnya, sekarang ini begitu ada lockdown, ada karantina, banyak orang-orang yang penghasilannya berhenti sama sekali. Lalu mereka banyak yang tidak tahan, lalu mencuri atau membegal, membunuh orang, dan sebagainya. Nah, jadi kalau aku tidak belajar bisnis dengan baik, ekonomi kita tuh hancur. Ekonomi negara kita hancur. Kalau ekonomi hancur, kriminalitas itu tinggi. Jadi aku ingin belajar berbisnis dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan supaya memberantas kejahatan, dan kejahatan itu dilarang oleh Allah. Jadi aku belajar ini untuk menanggulangi jangan sampai maksiat atau pelanggaran itu merajalela. Mencegah maksiat itu ibadah. Mencegah maksiat itu ibadah. Jadi ketika kita mengajar, meskipun ngajar di PPM, mengajar bagaimana cara berbisnis, bisa berpahala, bisa tidak. Kalau niatnya hanya aku digaji ini untuk ngajar, aku mengajar untuk dapat gaji, ya udah, nggak dapat pahala, dapatnya gaji doang. Tapi kalau diniati aku mengajar ingin menyejahterakan seseorang dan keluarganya, dan bahkan menyejahterakan negara karena Allah, karena kesejahteraan itu bisa menanggulangi kejahatan. Kejahatan itu dilarang oleh Allah. Jadi aku mengajar ini dalam rangka
sebagian untuk memperkecil kemungkinan kejahatan. Nah, itu dapat pahala. Nggak usah diniati cari gaji. Nggak usah diniati cari gaji, gaji dapat juga. Jadi gaji itu nggak usah diniati. Kalau dari rumah, aku mau kerja supaya dapat gaji, rugi dong. Ya. Uang cari gaji itu nggak usah diniati aja juga dapat kok. Makanya nggak usah diniati gaji itu. Yang diniati adalah mencari ridho Allah. Kemudian keuntungan berikutnya adalah bahwa itu tadi 2 ya, yang satunya lagi anak yang soleh. Nah, kalau kita mendidik anak dengan baik, nanti ketika kita meninggal, anak kita mendoakan kita, maka kita masih dapat pahala dari anak itu. Jangankan anak itu berdoa untuk kita. Anak itu berperilaku baik karena hasil pendidikan kita otomatis dapat. Misalnya, kita didik anak kita untuk sholat. Terus ketika dewasa, anak itu menjadi orang yang rajin sholat. Maka ketika kita sudah meninggal, begitu anak itu sholat kita dapat. Karena dia sholatnya kan kita yang ngajari. Jadi ngajari orang itu kita usahakan sampai dipraktekkan. Ngajari anak sampai dipraktekkan sholat. Kita ngajari misalnya kita ngaji seperti ini Quran. Ya kita usahakan apa yang kita pelajari ini sampai dipraktekkan. Karena nanti kalau sudah dipraktekkan, kita akan mendapatkannya. Nah, ngajari itu kan tidak harus seperti saya ini. Bisa juga kepada temannya, kamu bayar zakat enggak? Kamu mestinya bayar zakat. Nah, itu termasuk ngajari. Nah, kalau dia sejak saat itu kemudian dia bayar zakat, dia setiap tahun bayar zakat lagi, kita yang membisikin dia, yang mengajarkan dia tetap selalu dapat. Keuntungan lagi besok ketika di Padang Mahsyar itu lapangan yang luas sekali. Di lapangan yang luas seperti itu, matahari itu tidak ada penghalangnya. Maka orang di Padang Mahsyar itu merasa panas sekali. Bisanya tidak kepanasan hanya kalau ada naungan dari Allah. Nah, naungan itu kira-kira apa? Awan. Nah, kalau orang yang merajin bersedekah, itu nanti akan ada awan yang di atas kita. Jadi pada masyarakat kita kan nggak bisa milih-milih. Begitu kita bangkit itu, terus kita sudah ada di lapangan yang luas, yang orangnya banyak, kita pindah dari satu tempat ke tempat lain itu sulit. Ya bisa, tetapi jaraknya itu begitu jauh, kalau mencari posisi yang lebih baik itu jauh sekali. Nah, kalau kita sudah di tempat yang nyaman, kita tidak ingin pergi. Kalau di tempat yang tidak nyaman, kita ingin pergi yang nyaman. Untuk pergi ke tempat nyaman, perjalanannya itu berat. Karena batu-batu tajam. Kakinya tidak pakai alas, dan itu panas sekali. Nah, maka Allah memberi naungan berupa awan. Berupa awan itu tidak mustahil. Di dalam kehidupan ini sudah dibuktikan waktu Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, dia umur 20-an begitu, dia berdagang. Berdagang membawa dagangannya Ibu Khadijah. Belum nikah waktu itu. Terus Ibu Khadijah punya pembantu namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Terus Ibu Khadijah menugasi Maisarah, coba kamu temenin ini Muhammad. Terus ketika pulang, Maisarah ditanya, bagaimana apa yang kamu alami bersama dengan Muhammad? Apa luar biasa. Dia disukai orang, membeli gampang menawar. Dan kalau dia menjual itu laris sekali. Karena dia jujur. Apalagi, Maisarah itu kagum. Setiap kali perjalanan dari Mekah menuju ke Syam, itu di perjalanan itu tidak pernah kepanasan matahari. Selalu ada awan. Jadi awannya mengikuti perjalanan Nabi. Pulang juga begitu.
Nah, sejak saat itu Ibu Khadijah sudah nangkep, ini orang luar biasa ini. Ini orang luar biasa. Makanya Ibu Khadijah meskipun lebih tua, dia kepengen melamar. Ibu Khadijah yang melamar Nabi Muhammad, mau nggak kamu menjadi suami? Karena ini orang istimewa. Nah, itu termasuk yang mendapatkan naungan besok di akhirat. Kalau itu tadi kan Nabi Muhammad di dunia saja dapat. Nah, kalau kita kepengen besok di akhirat di padang mahsyar, rajin bersedekah. Ada hadis Nabi yang panjang yang menyatakan bahwa besok ada 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Rasulullah menyebut 7 itu. Salah satu yang disebut adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan pemberian sedekah secara rahasia, secara sembunyi-bunyi, ibaratnya tangan kanannya itu memberi, tangan kanan kirinya sendiri nggak tahu. Ini ibaratnya. Jadi bersedekah orang terdekatnya sendiri nggak tahu. Ada beberapa orang yang bersedekah istrinya tuh nggak tahu. Ada contoh istri saya tuh punya teman, suaminya meninggal. Itu meninggal, ya udah nggak punya penghasilan. Tapi satu saat datanglah seorang tamu, ya dia merasa kasep karena tidak sempat layat waktu suaminya ibu ini meninggal. Terus dia cerita bahwa dia anak yatim dulunya yang dibantu oleh suaminya. Dan dia dibantu sampai berbisnis. Sampai dia bisa berbisnis reparasi atau membersihkan servis AC. Terus dia bilang, Ibu, saya karena dulu banyak dibantu oleh Bapak, perusahaan ini saya serahkan kepada Ibu. Perusahaannya saya serahkan, karyawannya semua ikut Ibu, administrasinya ideal Ibu melaksanakannya, jadi promosinya segala itu semua sudah jalan. Terus dia mendapatkan penghasilan yang rutin dari perusahaan itu. Nah, itu suaminya bersedekah, istrinya sendiri nggak tahu. Loh, kok ada itu? Kok saya nggak pernah tahu? Gitu. Nah, orang yang semacam itu, insya Allah besok di padang mahsyar mendapatkan naungan. Manfaat lagi, bukan hanya itu. Setelah dari padang mahsyar kan kita dihisab, minta pertanggungjawaban, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Nah, sedekah itu bisa menghalang-halangi kita dari masuk neraka. Begitu hebatnya sedekah. Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Jagalah dirimu dari neraka. Jadi ittaqu itu takwa, tapi takwa itu menjaga diri. Jagalah dirimu terhadap neraka. Walau bisyaqi tamrah, meskipun dengan separuh kurma. Jadi ada cerita seorang yang suka banyak durhaka, dia lagi makan kurma, separuh yang dimakan, kemudian ada orang yang kelaparan meminta yang separuh diberikan kepada dia. Sedekahnya dia yang separuh kurma ini bisa menyelamatkan dia dari neraka. Nah, jadi bahasanya Rasulullah, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Jagalah dirimu terhadap neraka meskipun dengan sarana separuh kurma. Kalau tidak punya kurma gimana? Faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Ya sudah, kalau nggak punya apapun yang disedekahkan, ngomongnya saja yang bagus. Jadi pembicaraan, percakapan yang bagus itu nilainya sama dengan sedekah. Nah, kalau sudah terjaga dari atau terhambat dari neraka, maka kesempatannya tidak ada lain adalah masuk surga. Nah, Rasulullah mengatakan, man anfaqa zawjaini nudiya fil jannah. Ya Abdullah, hadza khair. Faman kana min ahli shalat wa iya min babi shalat, faman kana min ahli sadaqah
du'iya min babis sadaqah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Rasulullah mengatakan, siapa yang memberi nafkah kepada dua istri. Dua istri ini jangan buru-buru negatif ya. Wah, ini berarti Rasulullah ngajari poligami. Lihat konteksnya dulu. Konteksnya zaman dulu itu kan seringkali orang-orang kafir Makkah menyerbu ke Madinah. Berarti perang. Kalau perang itu ada yang mati. Yang mati itu meninggalkan istri dan anak. Maka kalau punya istri satu, itu berarti membantu wanita untuk mendapatkan nafkah. Nah, konteksnya saat itu kan tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang ini kan umumnya kita tuh perempuan pada bekerja. Zaman dulu, lapangan kerjaan itu tidak banyak. Wanita itu umumnya ya di rumah. Hanya sedikit yang punya bisnis seperti Ibu Khadijah. Itu hanya sedikit. Ada istri Rasulullah yang juga berbisnis seperti Zainab. Dia tuh pekerjaannya menyamak kulit. Itu sedikit orang yang punya penghasilan semacam itu. Maka kalau punya istri satu berarti menolong satu orang. Kalau punya istri dua, berarti dia menolong dua orang. Menolong satu orang dan menolong dua orang itu bagusan mana? Kan bagusan menolong dua orang. Jadi kalau ada orang poligami, jangan buru-buru kita lihat negatif. Konteks orang berbeda-beda. Ada orang yang terpaksa kawin lagi karena lihat situasi, ya udah, aku kepengen menolong dia, caranya gimana? Dinikahi aja. Ya, tentu yang tidak baik itu kawin lagi hanya karena menuruti hawa nafsu. Tidak itu. Ini konteksnya. Rasulullah mengatakan, siapa yang memberi nafkah kepada dua istri, maka dia akan dipanggil dari surga melewati pintu sedekah. Jadi, ya Allah, enak sekali jadi suami ini kalau dia betul-betul melaksanakan tugasnya memberi nafkah. Jadi setiap hari memberi nafkah pada istri, kepada anak, itu semua nilainya sedekah. Dan sedekah kepada istri, pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah kepada orang lain. Karena apa? Sedekah kepada istri itu kan berarti pahalanya satu, sedekah. Yang kedua, menjaga supaya kekeluargaan ini utuh. Berarti silaturahim. Ya, jadi, pahalanya dua, pahala sedekah dan silaturahim. Aduh, ini saya lihat sudah pada menengok-nengok jam, ternyata sudah jam 7.34. Ya, dan ini PPM-nya sudah mau mulai masuk. Jadi kita sampai di sini. Kalau ada yang bertanya, mungkin satu kali ya. Tadi saya teruskan kan karena maunya diteruskan saja. Gimana? Ada pertanyaan? Ustaz? Ya. Tadi yang boleh saya bertanya? Boleh, Pak. Ya. Saya tadi di At-Taubah 103 itu, khudz min amwalihim. Itu kan ya. Amar itu ya, khudz, ambillah. Ya, betul. Itu yang diperintah itu siapa kalau begitu? Khudz min amwalihim. Khudz min amwalihim. Ambillah. Harta mereka. Ya, itu waktu itu konteksnya gini, Pak. Konteksnya penduduk Yaman sudah beriman. Lalu dalam iman itu penduduk Yaman itu pada beriman. Okay. Lalu Rasulullah mengirim orang untuk ngajari mereka sholat, ngajari zakat dan sebagainya. Yang diperintahkan karena itu Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz diberi pesan, ajarkanlah mereka begini, terus seperti biasa pada konteks tertentu, lalu terus Allah menurunkan wahyu. Wahyunya seperti ini, ambil harta mereka. Nah, ambil harta mereka artinya tentu mengambil itu tidak dengan cara mencuri, tidak cara merampok, dengan cara menganjurkan, menjelaskan dan sebagainya. Nah itu dari yang kaya dikumpulkan, nanti diserahkan kepada orang miskin di antara mereka lagi.
Jadi diambil dari orang kayanya Yaman, diberikan kepada orang miskinnya Yaman. Jadi ini kan tidak menimbulkan konflik. Kalau misalnya diambil kekayaan itu dari Yaman, dibawa ke Madinah, nah itu jadi konflik. Karena kekayaan Yaman, orang yang beriman kok malah jadi rugi mensubsidi kepada orang Madinah. Kalau sekarang pemerintahan kita kan kekayaan besar di Papua diambil untuk pemerintah pusat. Papuanya tetap miskin misalnya. Kalau zaman dulu kan ya gitu, ambil dari orang kaya dibagi kepada orang miskinnya mereka. Itu kalimatnya ambillah, itu artinya menganjurkan kepada mereka. Ya. Itu pertanyaannya. Jadi intinya itu adalah perintah pada otoritas gitu ya? Ya, makanya si otoritas punya wewenang untuk mengatur. Nah, mengatur itu namanya amil. Namanya amil. Maka namanya amil zakat itu mestinya itu yang punya otoritas. Tapi kita karena kepercayaan kepada yang punya otoritas itu lemah, lalu orang lebih suka zakat dikumpulkan di masjid. Sebenarnya kalau mau kembali ke sini, yang punya wewenang untuk mengumpulkannya jadi amil ya pemerintah. Dan pemerintah sebenarnya sudah melaksanakan itu. Ya. Karena pemerintah punya badan amil, punya lembaga zakat. Tapi karena orang-orang ingin bagi yang dekat-dekat, lalu lebih suka di masjid setempat. Gitu Pak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Begitu Mbak Mia, waktunya. Iya. Tanggal 20 masih ada ya? Masih? Minggu depan? Ya. Masih ada. Masih ada ya Pak? Ya, insya Allah. Kita bahas apa minggu depan? Ini belum selesai kan? Ini belum selesai. Oh ya, kalau begitu nanti kita lanjut bahas. Aja Pak, iya. Ya, kita lanjutkan sedikit, terus kita tanya jawab ya. Iya. Jadi kalau bisa. Terima kasih, Pak Kalau bisa, nanti sambil kita seminggu depan ini ngumpulin bahan untuk didiskusikan besok. Ya, insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Ya, ini ada Bu Reni. Bu Reni mudah-mudahan sudah sembuh. Alhamdulillah udah Pak, udah sehat lagi. Alhamdulillah. Ya, ini. Alhamdulillah, Bu Reni. Terima kasih kepada Mbak Mia ini mengambil alih sementara. Ya, mudah-mudahan Bu Reni makin sehat. Ya, alergi kan. Amin. Ya, kita terima foto kasih. Dulu ya. Kita foto bersama dulu ya, jangan pergi dulu ya. Ya, oke. Buat saya ya, saya screen. Oh, nanti dibagi ya. Poli mana nih Poli? Bu Utami? Maria. Atau Pak nggak ada? Halo. Tunggu Mar, di foto dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Tolong nanti dibagi, saya diberi supaya saya bisa forward ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak masuk grup ya. Oh iya. Iya Pak. Ya. Nah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi Ibu dan Bapak. Assalamualaikum. Ya Pak. Assalamualaikum. Nina apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali kemarin di-invite sama Mbak Eli jadi ikut gabung. Pak Rizka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar. Ini orangnya masih di-mute, Rin. Halo. Nah. Belum dimatiin. Hari ini. Halo. Amit. Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan ya. Apa itu yang bersih? Ya, assalamualaikum. Ya, salam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Saya close ya. Ya, bye. Insya Allah sampai minggu depan. Ya. Ya.